Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama, sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan. Sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Firman Tuhan yang kita ambil pada hari ini terdapat pada Mazmur 94 ayat 14. Bunyinya, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu orang-orang fasik salah memprediksikan dan menghitung apa yang mereka lakukan dalam hidupnya. Bukan berarti karena Allah tidak langsung menghukum orang-orang fasik, maka Allah tetap diam. Tentu Allah tahu hal apa yang harus ia lakukan, dan rancangan Tuhan itu berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh manusia. Tetapi hukum itu akan kembali kepada keadilan, sebab Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang adil. Dia adalah Allah yang selalu akan menegakkan keadilan kapan dan bagaimanapun, dan kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan akan menyatakan itu. Lihatlah bagaimana pemazmur menyatakan ini kepada orang-orang yang bertindak bodoh dalam kalangan masyarakat yang memiliki pola kehidupan yang begitu ceroboh. Mereka melakukan tindak-tindakan kejahatan seperti mereka menyembelih orang-orang asing, janda, anak yatim mereka bunuh, dan mereka bahkan berkata Tuhan tidak melihatnya dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Tentu ini adalah ucapan orang yang bodoh. Mengapa demikian? Karena mereka berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak pernah diperhatikan oleh Tuhan dan tidak dilihat. Tetapi mengerikan sekali jika seseorang jatuh sampai kepada pikiran seperti itu. Itu mengapa kita harus menjadi pribadi yang terus mengintrospeksi diri kita, bahwasanya kita harus menjadi pribadi yang tetap tenang, mengikut hukum Tuhan itu senantiasa, menjadi tetap orang-orang yang baik sampai kepada waktu di mana Tuhan akan menyatakan kemuliaannya nanti. Dan lihatlah bagaimana kepastian yang disampaikan oleh pemazmur itu. Dan itulah yang menjadi perenungan bagi kita saat ini. Apapun boleh dilakukan mereka, dan Tuhan dalam suatu waktu mengizinkan itu atau membiarkan itu. Bukan berarti Tuhan mengizinkan dalam kehendaknya, tetapi dalam waktu yang relatif singkat Tuhan membiarkan itu. Tetapi kepastian yang kita dapatkan adalah Tuhan tidak membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Bukankah ini suatu keutuhan yang membuat kita semakin mengerti dan bersuka cita bahwasanya aku tidak pernah dilupakan oleh Allah. Sebagaimanapun atau hal apapun yang dilakukan oleh manusia terhadap aku, yang menjadi kepastian dan sumber sukacitaku adalah Allah tidak pernah meninggalkan aku. Untuk itu, mengapa kita menjadi pribadi yang jahat jika tahu bahwa Tuhan akan menyatakan kuasanya kelak? Penghakiman itu biarlah itu adalah urusan Tuhan. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita menjadi tetap pribadi yang tidak menjadi hilang pemikiran kritisnya, pemahaman-pemahaman yang benar ketika kita menghadapi ketidakadilan. Kita perlu menyuarakan itu, tetapi penghakiman bukanlah bagian dari kita. Kita harus menyerahkan itu kembali kepada Tuhan, sebab Tuhan yang akan menyatakan hal apa yang akan mereka terima. Jadilah pribadi yang tetap baik. Jadilah menjadi kepunyaan Tuhan. Jadilah pribadi-pribadi yang mencerminkan bahwasanya kita adalah anak-anak Allah. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, tetaplah menjadi pribadi-pribadi yang baik. Jangan menjadi jahat. Penting sekali menjadi orang-orang yang baik. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan dalam kesempatan yang baik ini. Bahwa kepunyaan-Mu
tidak Engkau lupakan. Dan kami ini adalah milik-Mu yang seutuhnya di dalam penebusan oleh darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau sungguh mulia Bapa. Engkau telah menegakkan keadilan-Mu, bahwasanya lewat ketetapan-Mu itulah kami memiliki ruang untuk berharap. Tolonglah kami supaya semakin memahami bahwasanya Tuhanlah yang mengendalikan segala sesuatunya. Dan jika hal buruk terjadi di antara kami tetap berpegang teguh kepada pengharapan kami hanya kepadamu saja, karena kami adalah milik-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.